Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia pendidikan, bertemu lagi dengan Safrida di Safrida Muas Link. Kali ini saya akan berbagi video tentang kegiatan Sarasehan BIFA Provinsi Riau, yang mana kegiatannya ditaja oleh Balai Bahasa beberapa hari yang lalu di Hotel Asnop Pekanbaru. Yuk kita lihat bagaimana kegiatannya. Acara Sarasehan kondisi dan potensi pengembangan program BIPA bagi instansi bagian BIPA se-Provinsi Riau secara resmi kita buka. Hadir bersama para peserta Ibu Erni Caturwesti sebagai narasumber tunggal selama 2 hari kegiatan Sarasehan. Tetapi kalau seperti kami di program BIPA kami kan saya bilang kita punya kurikulum sendiri, ya. Jadi kami membuat tes penempatan sendiri juga, yaitu berupa tes tertulis, mulai dari minimal membaca, kemudian berbicara, ya, tulis tidak, karena itu nanti cukup. Semua pelajaran adalah guru. Saya juga melihat guru-guru yang sering terlambat dan tidak mempersiapkan pelajaran dengan sistemnya. Bahkan guru yang memakai bahasa tidak baku dan menggunakan spasies yang tidak benar. Bahasa baku itu sangat penting bagi pelajar asing yang baru. Yang penting kedua adalah buku dan materi kita. Bagi saya yang belajar terus bahasa Indonesia selama 15 tahun, isi buku bahasa Indonesia hampir sama. Soekarno era Setelah pemaparan materi disampaikan oleh ibu narasumber, para peserta mendapatkan kesempatan secara bergiliran memaparkan bagaimana perkembangan pengajaran BIPA di instansinya masing-masing. Setelah beberapa tahun melaksanakan tes TOEFL khusus untuk mahasiswa sebagai syarat ujian skripsi, kami juga mendapatkan kesempatan dari kantor urusan internasional untuk mengajarkan mahasiswa asing, atau kami sering sebutnya mahasiswa internasional, Ibu. Dengan UNHCR satu naungan ya, tapi beda tugas, beda penanganan. Tapi sama-sama fungsi yang ditangani. Tapi UNHCR sepertinya lebih keren dan berhati orang. Oh gitu. Oke, silakan Ibu. Dan kami memperkenalkan apa itu IOM. Perkenalkan dulu profil singkat kami ya. Saya punya satu rekan kerja namanya Karyani ya. Seperti yang kita lihat di sini, Ibu Karyani ini bergelar sarjana. Lalu yang non formal, mereka juga mendapatkan pendidikan non formal dari organisasi internasional seperti IOM. Jadi tadi ada yang bertanya apa perbedaan IOM dengan UNHCR. Jadi kalau IOM itu yang khusus untuk memberi akomodasi, seperti memberikan tempat tinggal seperti itu, dan pendidikan yang dibutuhkan mereka. Sedangkan kalau UNHCR itu adalah untuk resettlement mereka. Jadi si keluarga A, oke, kamu dapat settlement. Jadi itu yang mengurus adalah UNHCR. Seperti itu. Kemudian kita treatment, kemudian kita lihat dari masalahnya secara manual seperti itu, ataukah memang wajib menggunakan seperti di LFBUI itu pakai TIBA dan pakai UKBI mungkin yang standar ininya gitu. Apakah harus seperti itu atau menurut pandangan Ibu seperti apa gitu? Nanti mungkin ketika kami akan melakukan itu, kami juga akan mengadaptasi itu gitu, seperti itu. Itu nanti akan dibagi kelasnya seperti itu. Jadi untuk yang kemampuannya sama itu akan kelas berbeda. Tertulis Bu? Tertulis ya. Jadi tertulis itu nanti pertanyaannya tidak susah, misalnya
siapa nama kamu, seperti itu, menulis 1 sampai 10 ABCD, bahkan saya suruh mereka untuk lisan ya ABCD seperti itu, tapi dalam bahasa Indonesia. Dan itu juga membantu kami untuk menentukan buku apa yang akan dipakai, karena waktu pertama kali kami membuka BIPA itu saya mungkin baru ada 1 bulan itu berhenti di tengah jalan dan bukunya berganti. Sosialisasi berkomunikasi dengan para penutur jati Indonesia. Jadi bekal bahasa Indonesia itu sangat penting bagi mereka. Sekarang ini mereka hidup ditanggung, didanai oleh IOM itu, kalau nggak salah per kepala itu 1.000 sekian. Jadi setelah mereka hidup, tapi banyak juga yang bekerja, ada yang jualan. Respon jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saat perkuliahan. Kemudian namun di luar itu seperti Ibu Erni bilang tadi, mereka punya banyak mitra tutor. Nah, mitra tutor itu yang sangat membantu mereka ketika mereka mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas dari dosen. Kemudian selain itu terkait belajar budaya, kemudian segala sesuatu yang mereka ingin tahu itu Informasi biasanya bahasa Indonesia untuk seperti itu ada 4 periode per minggu. Jadi ada 2 kelas dalam setiap minggunya. Dan ya, ini adalah sumber-sumber yang kami siapkan untuk mengajarkan siswa-siswa seperti kita. Dengan tujuan adalah mengenalkan 4 skill atau 4 keterampilan yang kita tahu, seperti mendengarkan, membaca, menulis. Daripada orang Indonesia asli gitu ya Bu ya. Apakah itu dalam 100% gitu? Itu satu ya pertanyaan saya. Karena kan mungkin dari background keluarganya ekspat, dia makannya lebih bergizi mungkin. Yang kedua, yang di sekolah ibu ini kan karena digabung ya antara Indonesia dengan orang ekspat tadi, apakah berlaku reward dan punishment gitu di kelas gitu kalau terjadi hal yang dulu ya, ini pengantar dulu saya berpikirnya program IPA ini untuk kepentingan sendiri saja. Ada teman bilang, kita bisa ngajar bahasa Indonesia loh kalau kita di luar. Oh bagus tuh. Jadi diajaknya saya IPA. Semenjak saya diajak itu sampai sekarang gak pernah sekalipun saya alpa untuk acara program IPA. Kondisi dulu. Nah, ketika itu mereka ini sebelum kuliah diberikan pelatihan masa manusia. Itu yang menyelenggarakan itu International Office bagi kemahasiswaan. Karena pusat bahasa hanya 2 bidang dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Arab. Saya ingat ketika itu saya pernah dulu ditulis sebagai wakil rektor 4, cuma 1 tahun saya pun tak boleh lebih karena beliau tak boleh 4 karena mahasiswa tak sampai diberhentikan. Jadi waktu itu ditunjuklah saudara Rizky Yusendra, dosen kita bahasa Inggris, untuk mengenali mereka. Saya bilang Rizky tolong teman-teman manusia silabus ya, silabusnya mengarah bagaimana mereka bisa kuliah dalam bahasa Indonesia. Walaupun dari sekolah dari apa, kita maunya bisa melakukan pendidikan kebipaan ya Bu Ani ya. Lintas perguruan tinggi, kita ada berbagai dari perguruan tinggi. Nah teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara ya. Sarasehan selama 2 hari ini tentunya diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam perkembangan BIPA di masa-masa yang akan datang. Dan kepada para penggiat BIPA diharapkan tentunya lebih semangat lagi sehingga dapat mengembangkan BIPA di Provinsi Riau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.